Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian tafsir yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat bersua kembali dalam kajian tafsir Al-Quran. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kajian tafsir dari kitab Tafsir Al-Karimir Rahman oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Sa'di rahimahullahu taala. Kita sampai sekarang pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-219. Surah Al-Baqarah ayat 219. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afwa كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يسألونك عن الخمر والميسر. Ya, mereka-mereka yaitu para sahabat Rasulullah SAW menanyakan kepada engkau ya Rasulullah tentang hukum khamar, minuman keras, dan wal maisir, dan perjudian. Ya, jadi kita ketahui bersama bahwasanya bangsa Arab adalah orang yang suka minum khamar pada saat itu ya, pada zaman jahiliyah. Mereka juga suka bermain judi ya, kebiasaan mereka minum khamar dan berjudi ya di bangsa Arab jahiliyah pada saat itu. Maka ketika mereka sudah masuk Islam, ya, ketika mereka masuk Islam, maka mereka pun bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebiasaan mereka selama itu, yaitu minum khamar, minuman keras, dan berjudi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun mewahyukan kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada mereka, ya, kepada orang-orang Arab yang masuk Islam, qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas. Katakanlah ya Muhammad, pada keduanya itu, yaitu minuman keras dan perjudian, ya, terdapat dosa yang besar. Ya, dosa yang besar, wa manafi'u linnas, meskipun juga ada manfaatnya bagi orang-orang. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, akan tapi dosanya itu, dosa meminum minuman keras dan berjudi itu, maka dosanya lebih besar daripada kemanfaatannya. Ya, ini ikhwatul Islam azakumullah, ya. Artinya ayat ini belum secara tegas ya mengharamkan khamar. Ya, nanti pada ayat yang selanjutnya, di ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peringatan yang keras, ya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu. Ya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, perjudian, berhala-berhala, dan mengundi nasib itu adalah perbuatan yang najis, ya,
termasuk dari perbuatan syaitan, maka hendaklah kalian meninggalkannya. Ya, ini artinya satu ayat yang keras ya, turun ya, tentu setelah ayat ini yang tadi kita bacakan. Ayat ini di sini belum begitu tegas mengharamkan tentang minuman keras itu, karena di sini Allah Subhanahu wa taala ya, meskipun sebenarnya sudah ada kata perbuatan dosa ya, ismun kabirun, hanya saja nanti dipertegas lagi dengan ayat yang tadi saya bacakan, karena di situ Allah Subhanahu wa taala menyuruh para sahabatnya untuk meninggalkannya. Intinya adalah bahwasanya minuman keras pada saat itu ya ada juga manfaatnya, yaitu apa? Mereka bisa berdagang dengan minuman keras itu, akhirnya mendapatkan keuntungan. Ya, tetapi sekali lagi dosanya itu, mudaratnya lebih besar. Kenapa? Karena dengan minuman keras itu maka orang akan hilang akalnya. Ya, kalau sudah hilang akalnya maka orang tersebut akan melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama, seperti membunuh barangkali, bisa mereka merusak kehormatannya orang lain, ya mereka bisa berzina, ya. Kenapa? Karena akalnya sudah tertutup. Ya, jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang namanya khamar, meskipun ada manfaatnya oleh sebagian orang, ya, tetapi kemudaratannya lebih besar daripada kemanfaatannya. Ya, sama juga dengan perjudian. Ya, boleh jadi ada manfaatnya berjudi, orang bisa menang, dapat uang yang banyak, tetapi mudaratnya judi adalah lebih besar. Karena apa? Karena perjudian itu bisa membuat orang saling bermusuhan. Ya, misalnya yang kalah dia merasa tidak mau dikalah misalnya, atau merasa dia dicurangi misalnya, maka terjadilah perkelahian, ya, terjadilah pertikaian, itu disebabkan karena perjudian. Ya, jadi Islam datang untuk menghilangkan namanya kemudaratan-kemudaratan yang akan terjadi, mencegah hal-hal yang bisa merusak daripada akal-akal manusia, maka diharamkannya namanya minuman keras. Ya. Kemudian setelah itu para sahabat juga bertanya, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad, apa yang mereka infakkan? Ya, harta yang bagaimana yang mesti mereka infakkan di jalan Allah? Qulil afwa. Apa kata Allah? Katakanlah kepada mereka, al-afwa. Al-afwa itulah apa yang mudah bagi mereka. Jadi berinfak itu ya, atau bersedekah atau mengeluarkan harta di jalan Allah itu sesuai kemampuan ya. Dalam Islam tidak memberatkan. Ya, bahkan oleh karena itulah maka dalam zakat pun tidak semua orang bisa berzakat, tetapi hanya yang sampai nisabnya saja, sampai pada kadar tertentu saja. Yang sudah memiliki kadar tertentu maka dia boleh, atau maka dia diwajibkan berzakat. Adapun jika dia tidak sampai pada zakatnya, hartanya tidak sampai pada nisabnya, dia kadar tertentu, maka dia tidak ada kewajiban. Jadi dalam Islam ini tidak ada ajaran Islam yang memberatkan, termasuk dalam masalah bersedekah, masalah zakat, masalah infak. Ya, apalagi infak ini ya terbuka ya, artinya kapan saja kita bisa berinfak, berapa saja kita bisa berinfak. Ya, tidak ada namanya nisab atau ukuran-ukuran tertentu atau batas minimal harta seseorang itu dia diwajibkan untuk berinfak. Ya, jadi infak ini bersifat umum, terbuka, ya berapa saja seseorang sesuai dengan kemampuannya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Islam tidaklah memberatkan bagi para pemeluknya. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian ayat-ayat, ya la'allakum tatafakkarun, ayat-ayatnya agar kalian mau berpikir. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala
ya menurunkan ayat-ayatnya tentang perintah, tentang larangan, tentang akidah, tentang masalah syariah, tentang masalah adab, sejarah-sejarah, kisah-kisah yang lalu dan akan datang, itu agar manusia mau memikirkannya, mau mengambil pelajaran daripada ayat-ayat tersebut. Karena dengan itulah maka manusia akan mendapatkan ya keridhaan Allah, akan mendapatkan pertolongan Allah, akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bukan cuma sekedar kita baca lalu kita tinggalkan begitu saja, bukan cuma sekedar kita dengarkan, tetapi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu berisi pelajaran-pelajaran yang sangat berharga, berisi tentang perintah-perintah dan larangannya, maka kita harus bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merenunginya, menghayatinya, mentadabburinya. Karena itulah tujuan terbesar Allah turunkan Al-Qur'an ialah agar kita umat manusia khususnya umat muslim ini mau menghayati ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga mau mengambil pelajaran yang berharga dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu hidupnya terbimbing dengan petunjuk Allah, agar manusia itu bisa dibedakan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Ini kuat Islam, azakumullah. Kemudian kita lanjutkan pada ayat selanjutnya. Ya, ayat 221 dari surah Al-Baqarah. Apa bunyinya? Ya, tentang ayat tersebut. Ya, في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Ya, jadi hendaknya kita ya sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, ya apa namanya? Ya, untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengambil pelajaran, mau mentadabburi, menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ikhwat Islam yang harus kita pahami bersama dalam masalah ini. Ya, ya disebutkan ya bahwasanya di dunia ini kita ya mesti untuk mengambil pelajaran dari Al-Qur'an, mengikuti ajaran Al-Qur'an, ya menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat ya kita memikirkan bahwasanya kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal abadi. Kehidupan akhirat adalah kehidupan kita akan menerima segala pembalasan apa yang kita kerjakan itu. Jadi pikiran kita ini harus kita gunakan sebaik-baiknya. Otak kita, pikiran kita, akal kita, hati kita ini kita gunakan dalam rangka memikirkan ayat-ayat Allah ya di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat, bahwasanya ada namanya hari pembalasan, ada namanya hari kebangkitan, ada namanya hari perhitungan amal. Ya, ini yang harus kita pikirkan. Jadi kita pikirkan itu bukan cuma kita pikirkan bagaimana apa yang kita mau makan, apa yang kita mau pakai, apa yang kita mau tempati dan seterusnya, tapi yang lebih penting adalah kita memikirkan bahwasanya di dalam ayat-ayat Allah itu harus kita ambil pelajaran yang berharga sebagai pedoman hidup kita, dan juga kita harus memikirkan bahwasanya ada kehidupan akhirat yang kekal abadi. Oleh karena itu kita harus bersiap menghadapi kehidupan akhirat yang kekal abadi dengan bekal-bekal yang amal soleh, ya iman dan amal soleh itu sebagai bekal kita. Jelas ini ya. Kemudian para sahabat bertanya lagi setelah itu. Ya wa yas'alunaka 'anil yatama. Ya mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang
anak yatim, ya bagaimana bersikap terhadap anak yatim itu. Ya, anak yatim adalah yang meninggal bapaknya dan dia masih kecil. Itu yang dinamakan anak yatim. Bapaknya meninggal dan dia masih kecil. Apabila dia sudah besar, maka dia tidak lagi dinamakan anak yatim meskipun dia bapaknya sudah meninggal dunia. Karena kalau sudah besar, sudah dewasa, maka dia tidak lagi dinamakan anak yatim. Begitu juga yang tidak dianggap anak yatim apabila ibunya meninggal. Kalau ibunya meninggal, bapaknya belum meninggal, itu tidak dinamakan anak yatim. Jadi anak yatim itu hanya bapaknya saja yang meninggal. Ya, jika bapak yang meninggal dan dia masih kecil, maka itu dinamakan anak yatim. Jadi para sahabat Nabi yang baru masuk Islam, mereka menanyakan kepada Nabi tentang anak yatim karena mereka juga adalah orang-orang yang memelihara anak-anak yatim, memelihara anak-anak yatim. Oleh karena itu para sahabat ketika mereka masuk Islam, maka mereka bertanya kepada Nabi bagaimana cara merawat atau mensikapi anak yatim tersebut. Ya, karena mereka takut jangan sampai ada hal-hal yang bisa menzolimi atau memudaratkan anak yatim tersebut, baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Oleh karena itu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana mensikapi anak yatim. Apa kata Nabi? Qul islahul lahum khair, yaitu memperbaiki anak yatim, menjaganya, merawatnya, membinanya, menjaga hartanya, mengembangkan hartanya dengan sebaik-baiknya, tidak berbuat curang kepada anak yatim itu, maka itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu qul islahu lahum khair, yaitu engkau memperbanyak anak yatim itu adalah lebih baik bagi kamu. Ya. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, dan jika sekiranya kalian ada sedikit bercampur, misalnya kalian sama-sama makan karena kalian merawatnya sehingga ada sedikit harta yang diberikan anak yatim itu antum makan, ya Anda makan sebagai aslinya sebagai yang memelihara anak yatim itu, maka itu tidak mengapa. Ya, yang penting tidak berlebih-lebihan, tidak ada niat jahat untuk menguasai harta anak yatim tersebut. Ya, tapi sekedar cuma makan yang dibutuhkan, ya sehingga bercampur antara harta Anda dengan harta dia, itu pun juga masalah-masalah yang sangat kecil sekali, persoalan makanan misalnya, maka itu tidaklah mengapa. Kenapa? Karena anak yatim itu sudah menjadi saudara kalian, saudara seiman. Oleh namanya saudara seiman, ya maka tidak ada yang saling mencurigai, tidak ada yang ingin berbuat kecurangan satu dengan yang lainnya, karena kita adalah bersaudara dalam Islam. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui siapa yang berbuat tidak baik terhadap yatim, terhadap harta anak yatim, maka Allah Maha mengetahui siapa yang merawat anak yatim, siapa yang membimbing anak yatim, siapa yang menggunakan harta anak yatim itu dalam kebaikan, mengembangkannya supaya tidak habis, maka Allah SWT Maha mengetahuinya. Sekalipun manusia bercoba untuk mencari celah, ya, bagaimana dia bisa bisa mengambil harta anak yatim dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, ketahuilah maksudnya Allah SWT Maha mengetahui. Walau sya'allahu la'anatakum, ya, jika Allah berkehendak maka Allah akan memberikan kalian kesusahan. Ya, jadi sekali lagi Allah SWT begitu rahman dan rahimnya, pengasih dan penyayang kepada kaum muslimin, ya, sehingga ya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesusahan kepada kaum muslimin dalam perkara-perkara agama ini. Semuanya adalah serba mudah dalam Islam ini. Ya, kita diperintahkan untuk menjaga anak yatim, di situ ada kebaikan, ada pahala. Seandainya juga kita seandainya kita misalnya karena kita merawat anak yatim sehingga terkadang misalnya ada hartanya bercampur sedikit dengan harta kita, ya, dalam persoalan makanan misalnya, karena anak yatim itu perlu diberikan makanan, pakaian,
dan tidak ada niat-niat untuk berbuat curang terhadap anak yatim, maka itu hal-hal yang diperbolehkan. Ya, Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, Maha berkuasa. Tidak ada yang bisa membatalkan hukum-hukum Allah, tidak ada yang bisa mencegah jika Allah berkehendak dan seterusnya. Namun keperkasaan Allah, Maha kuasanya Allah itu dibarengi dengan kebijaksanaan, yaitu Al-Hakim. Hakim inilah yang Maha bijaksana. Artinya Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara dengan kekuatannya dan seterusnya itu dilandasi dengan kebijaksanaan atau hikmah, sifat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azakullah, barangkali ini yang bisa kami sampaikan ya terkait dua ayat ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang menghindarkan diri kita dari hal-hal yang berbuat curang kepada orang lain, apalagi kepada anak yatim. Seandainya mereka yang memiliki harta yang ada padanya, maka kita harus sebagai walinya atau yang diberikan amanah untuk merawat anak yatim itu, kita harus menjaga harta mereka dengan sebaik-baiknya, kita kembangkan dan kita kembalikan kepada dia. Apalagi ketika dia sudah dewasa, kita berhak untuk mengembalikan harta anak yatim yang pernah kita jaga, yang kita pernah kelola selama ini. Barakallahu fikum. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, sebelum saya tutup, kalau ada yang mau dipertanyakan, silakan. Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum wa fiik barakallah.